Ineke Prameswari Sedadiningrat. Cantik anggun cerdas itu kesanku pada Ineke di pertemuan pertama. Meski tak ada waktu membahas persoalan pribadi tadi, fokusku menjadi tertuju pada segala tentangnya. Ia benar-benar telah mencuri sesuatu dari hati ini, yaitu sebuah perhatian dan keinginan mengenalnya lebih dalam. Adalah sangat membahagiakan ketika dikatakan bahwa memang dirinya yang akan menangani proyek ini. Untuk itu aku akan terjun lapang langsung dalam pembangunannya. Tentu agar memiliki kesempatan lebih bersua dengan sang putri. Hari ini adalah jadwal pertemuan kedua dengan Ineke. Ini memang sudah kesepakatan sebelumnya. Aku mempersiapkan diri dengan sempurna tentu. Tak boleh ada celah terlihat dari sisi manapun. Narsis memang. Malah seperti remaja labil jatuh cinta. Mengingat itu, aku jadi senyum sendiri. "Kamu senyum ke siapa, Arya?" tanya ibunda tiba-tiba. Oh alah, gawat. Ibu Ratu kenapa sampai melihat anaknya yang sedang gaje? Aku tahu mata ibu menyelidik, lebih baik pura-pura tak tahu saja. Arya pergi dulu, ibunda. Doakan putramu ini. Ibu makin bengong saat aku sekilas mencium keningnya. Sudah lama aku tak melakukan itu mungkin. Semoga beliau bahagia, bawa calon mantu ibunda secepatnya, ya. Hah? Masa iya ibunda tahu kalau aku sedang jatuh cinta? Ya ampun malunya. Buru-buru aku pergi ke halaman sebab di sana sudah menunggu mobil plus supirnya. Selamat pagi Den Arya. Rupanya bahagia sekali hari ini. Saya juga ikut bahagia, Den. Pagi, Pak Mat. Alhamdulillah, semoga Pak Mat selalu bahagia juga. Pak Mat, supir pribadiku tergolong ramah dan emak diajak ngobrol. Sifat tak pernah mengeluhnya membuatku nyaman. Bahkan, jadi bisa belajar kesabaran padanya pertemuan dengan Ineke langsung di area pembangunan mall. Hari ini akan melakukan pembahasan konsep detail lantai 1. Penerangannya tidak hanya mengandalkan presentasi dan laptop. Namun, langsung diterangkan di tempat yang akan dibangun. Di sini akan dibangun semacam area untuk keperluan show atau entertainment. Kenapa di sini? Sebab paling strategis. Orang yang ada di lantai atas pun dapat melihatnya, terang Ineke dengan nada bersemangat. Gerakan tubuhnya pun begitu lincah hingga mirip kelinci melompat. Ekspresi wajah serta gerakan tangan sinkron. Bagaimana Pak Arya? Teguran Ineke membuat lamunan buyar. Kaget sebenarnya, tapi cepat-cepat kukuasai diri. Dalam hati aku merutuk mengapa terlalu konyol begini. Ide yang luar biasa. Saya setuju, jawabku tanpa tahu apa sebenarnya arah pertanyaan. Dan, ya Tuhan, wajah Ineke berubah menjadi mengerut. Sepertinya ada yang salah dengan jawabanku. Untunglah asisten yang berdiri di sampingku membisikkan sesuatu. Aku manggut-manggut sambil menahan malu. Ternyata Ineke minta pendapat tentang dua pilihan ide yang dia jelaskan barusan. Oh, maaf maksud saya keduanya luar biasa. Sepertinya mau yang manapun hasilnya akan bagus, kilahku kemudian. Lalu, untuk menutupi rasa malu aku memberi pandangan jika A atau B yang jadi pilihan. Penjelasan singkatku sukses membuat cair kembali keadaan. Untung persoalan proyek seperti ini sudah biasa kutangani. Jadi, tak terlalu sulit menerangkan hal-hal yang berkaitan dengannya. Setelah lelah memutari lahan untuk pembahasan konsep bangunan, kami memutuskan istirahat. Lumayan juga berjalan-jalan di area yang luasnya lebih dari 1 kilometer ini. Sudah berapa lama Mbak Ineke terjun dalam dunia desain bangunan? Tanyaku saat kami duduk di bangku yang disediakan anak buah. Tempat istirahat dipilih di area paling atas yang masih terlindungi pepohonan. Dari sini, kami dapat melihat dengan jelas bentangan lahan yang akan digarap. Anak buahku menyediakan minuman dan camilan di atas meja yang memisahkan kursiku dan kursi Ineke. Saking haus, aku langsung meneguk minuman dingin ini hampir 2/3 isinya. Sementara Ineke hanya menghabiskan 1/3 minumannya.
Sekitar 5 tahun, Mas, jawabnya singkat. Keadaan ini jadi membuatku bingung harus membahas apa lagi. Ternyata, Ineke kalau dibawa ke arah pembicaraan masalah pribadi agak sulit. Kalau saya baru terjun lagi di dunia bisnis setelah absen 1 tahun lebih, pancingku. Semoga ini bisa membuatnya tertarik membahas lebih lanjut. Oh, iya. Kenapa? Tanya Ineke. Sepertinya dia mulai penasaran. Ini kesempatan untuk bisa lebih masuk dalam pembicaraan pribadi. Saya lumpuh akibat kecelakaan dan sempat berobat ke Jepang. Ditambah putus asa juga jadi lama absen di dunia bisnis. Ya, Allah. Lalu, bagaimana Mas dapat melewati masa sulit sampai akhirnya bangkit lagi? Akhirnya terbuka jalan untuk berbicara masalah pribadi. Ineke dengan serius menyimak penjelasanku. Kali ini hanya menyampaikan tragedi kecelakaan. Sama sekali tak menceritakan kisah tragis kehidupan rumah tanggaku bersama Alisa dan Anjani. Rasanya itu belum tepat. Wah, Farhan pasti lucu banget, ya Mas. Lain waktu boleh, ya ketemuan, seru Ineke saat pembicaraan sudah sampai pada Farhan dan kelucuannya. Tentu Syah boleh. Mau setiap hari juga tak apa-apa, Mbak. Saya senang malah. Aku melihat sekilas pipi Ineke merona sebelum ia berpaling. Ucapanku barusan secara tersirat memang memancing ke arah hubungan lebih dekat. Tak ada yang perlu kutunda untuk dapat menyanding Ineke. Meski pertemuan ini masih tergolong singkat, itu tak menghalangi tautan hatiku padanya. Perasaan yang tumbuh di hatiku saat ini adalah perasaan yang sama saat bersama Alisa dan Anjani dulu. Bahkan, saat ini lebih lapang sebab tanpa ada tekanan apapun. Bagaimana calon mantu ibu sudah bisa dibawa? Tanya ibu saat acara makan malam berlangsung. Mendengar seloroh ibu, ayah menghentikan gerakan tangannya menyendok makanan. Calon mantu yang mana? Tanya ayah. Alu merasa lucu pada keadaan ini. Terlihat sekali keduanya antusias. Padahal belum ada kejelasan apa-apa. Belum bunda. Ketemu saja baru 2 kali. Itu pun sebatas urusan kerja, jawabku singkat. Aku tak mau memberi harapan lebih padanya sebab takut kecewa lagi. Kalau sudah yakin akan perasaanmu, jangan dilama-lamakan. Pergencar pendekatan bila langsung bertaut. Oh, ya siapa namanya? Sesaat aku ragu menyebutkan nama Ineke. Namun, karena ibunda kembali mendesak keluar juga nama tersebut. Putri Pramudia Sedadiningrat, tanya ayah sebelum aku meneruskan ucapan. Iya, pemilik perusahaan yang sedang bekerja sama dengan perusahaan kita, terangku lagi. Good luck, Arya, timpal ayah. Setelah itu ibu sibuk bertanya pada ayah perihal seluk-beluk keluarga Ineke. Ternyata ayah tahu banyak hal tentang mereka. Mungkin karena sama-sama orang yang bergelut lama di dunia bisnis. Ibu Ineke tak bisa hadir. Beliau sedang sakit hingga mewakilkan pada saya, terang lelaki berjas mentereng. Dia adalah wakil perusahaan Ineke yang menggantikan sementara tugas wanita itu. Mendengar berita itu, muncul 2 perasaan bersamaan. Kecewa karena tak dapat bersua, sekaligus khawatir akan kesehatannya. Hanya saja, aku harus memendam 2 rasa itu di waktu ini. Aku harus bersikap profesional dalam urusan bisnis. Masa berikutnya, kami pun tenggelam dalam pembahasan pekerjaan. Senang bekerja sama dengan Anda, Tuan Arya. Lepas 4 jam pertemuan ini rampung. Utusan perusahaan Ineke pergi setelah berpamitan. Aku pun kembali meluncur ke kantor untuk menyiapkan urusan lain. Tertuntun penasaran, di dalam mobil, aku menelpon Ineke. Setelah panggilan ketiga barulah diangkat olehnya. Terdengar jelas nada kekagetan di seberang sana. Pasti ia tak menyangka sama sekali kalau aku akan menelpon. Saya mau jenguk ke rumah sekarang, ya. Tak usah, saya cuma tak enak badan. Besok juga baikan. Nanti merepotkan, tolaknya. Tidak merepotkan sama sekali, oke saya meluncur sekarang. Sebelum gadis itu menyanggah,
Aku menutup telepon jika ada yang buka koin emas karena kamu share cerita berkoin, maka kamu dapat 5% royalti dari KBMF, keren, kan? Yuk, baca juga. Suami pendusta bangkrut saat selingkuh, bujangan mendadak jadi ayah, belahan jiwa Salsabila terlanjur nyaman, istri rahasia konglomerat cinta sang pilot, stronger with you, calon mantu Kiai love you visabilillah, duda mentereng sentuhan satu malam di madu pasca melahirkan pengantin belia, gadis belia dan bayinya bos killer, selepas talak 3 pembunuh suamiku.